إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik ya Ustaz. Warahmatullah. Tentang derajat hadis seorang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu pembahasan dalam kitab Fathul Majid atau dalam kitab Tauhid. Apakah hadisnya mauquf sampai Salman Al-Farisi adalah termasuk hadis yang dhaif? Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Memang hadis ini menjadi perselisihan para ulama di zaman sekarang, ya, terutama dari sisi matannya. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah meragukan kesahihan hadis ini. Bahkan beliau menganggap hadis ini cacat dari sisi matannya dan dari sisi sanadnya. Kata Syekh Utsaimin, di dalam sanadnya ada A'mash dan dia seorang mudallis. Yang kedua, secara matan bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat, di mana orang tersebut, ya, masuk neraka karena disuruh untuk menyembelih atau berkorban dengan seekor lalat. Kalau tidak, maka dia akan dibunuh. Padahal kata Syekh Utsaimin, padahal menurut syariat bahwa orang yang dipaksa, ya, apalagi dia diancam akan dibunuh dan dibunuh, ya, maka ia terpaksa melakukan itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hendak dikatakan bahwa orang tersebut ia masuk neraka gara-gara itu? Ya, lalu bagaimana dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang yang dipaksa itu dimaafkan, seperti hadis, ya, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku kesalahan, lupa, dan yang dipaksa. Sementara orang yang dipaksa, seharusnya secara kaidah syariat dia dimaafkan orang ini. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dan juga para ulama lain menganggap hadis ini sahih. Dari secara sanadnya. Barangkali, ya, kalau kita lihat hadis ini memang tampak sekali bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat. Allahumma kecuali kalau kita bawa hadis ini dengan mengatakan bahwa orang ini barangkali, ya, ketika berkorban itu dengan hatinya, di mana dia berkorban dengan kerelaan, ya, bukan karena keterpaksaan, tapi hatinya memang betul-betul rela, dan dia mati di atas, ya, hal tersebut, ya. Barangkali hatinya tidak dipenuhi dengan keimanan. Sementara yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Ya, sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Ya, walakin man syaraha bil kufri sadara. Namun yang diberikan siksa siapa? Yaitu yang hatinya merasa lapang dengan kekufuran tersebut. Ya, bisa, ini adalah ihtimal yang mewajibkan kalaupun misalnya hadis itu sahih, ya, maka harus harus ditakwil. Kenapa? Karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang dipaksa dan terpaksa tersebut adalah dimaafkan dalam syariat. Allahu a'lam, ya, tentang masalah ini barangkali bisa ditanyakan kepada ustadz lain yang lebih alim.